Halo, selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di sekolah saya, tempat bertugas di Malaysia, CLC Ilhaminasa. Nah, ini adalah ruang guru. Kami di sini ada 8 orang guru, semuanya dari Indonesia, guru-guru Indonesia semuanya. Hari ini saya mau membuat laporan keuangan karena selain mengajar di sini, saya juga ditugaskan dengan tugas tambahan sebagai bendahara Dana BOS atau Banpen, Bantuan Pendidikan untuk CLC SD. CLC Ilhaminasa itu CLC SD. Di sini juga ada TKB CLC Ilhaminasa. Nah, TKB itu adalah cabang dari SMP CLC Nabawan. Karena di wilayah gugus Nabawan ini cukup luas, nah, maka dibuatlah TKB di sini untuk mengakomodir pendidikan anak-anak untuk tingkatan SMP. Nah, jadi saya hari ini mau membuat laporan Banpen buat dikirim ke Bendahara Banpen SIKK. Karena itu rutin tiap bulan. Nah, hari ini saya mau buat pasca kondisi sekarang COVID-19. Ada beberapa perubahan. Kemarin juga ada ujian PAT, ujian kenaikan kelas. Nah, mau dibuatkan laporannya untuk segera dikirim. Ikuti terus ya. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖에 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah, 뭐 나도 내게 미워. Yeah, 말해도 내게 미워. Yeah. Nah, sekarang saya berada di ruang perpustakaan. Ruangan ini ruang perpustakaan kami yang cukup sederhana. Buku-buku ini sejak 2012 sekolah ini berdiri. Nah, buku-buku ini datang dengan berbagai upaya dari guru-guru sebelumnya, terutama guru-guru yang dikirim oleh Kemendikbud, senior-senior saya sebelumnya. Dan yang terakhir, buku ini adalah hasil pembelian yang terbaru, hasil pembelian buku melalui Dana Banpen tahun lalu, tahun 2019. Saat itu kami mengajukan lewat SIKK, lalu dikirimkan dari Jakarta ke sini, ke Sabah. Lalu kami menjemput ke Kota Kinabalu, ke SIKK, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, dibawa ke sini sesuai dengan pesanan dan akhirnya ditata seperti ini. Ya, beginilah ruangan perpustakaan kami yang cukup sederhana. Ada juga beberapa buku referensi, majalah. Biasanya setiap hari Selasa anak-anak itu kami gerakkan untuk literasi, khusus hari Selasa dan juga sebelum memulai pelajaran. Tapi kalau untuk hari Selasa itu memang dikhususkan dari 7:30 sampai jam 8. Ada juga beberapa peralatan hasil pembelian Dana Banpen di sini. Ada speaker juga kami simpan di sini. Nah, sebelah sana itu ada ruang penyimpanan juga, tapi juga sekaligus dapur. Alhamdulillah ini juga 1 tahun yang lalu baru diperlebar ke arah sana. Sebelumnya di sana di pintu masuk itu dinding, jadi belum ada ruangan ke sana sebelumnya. Alhamdulillah ada kelebihan dana yang kami upayakan, akhirnya dapat bisa membuat itu. Nah, ini adalah koleksi buku-buku. Mayoritas memang
hasil pembelian banpen yang dikirim dari Indonesia. Sebelum buku-buku itu datang pun diupayakan melalui fotokopi. Nah, seperti inilah ruang perpustakaan, dan juga kami jadikan tempat penyimpanan beberapa barang inventaris sekolah di sini. Oke, saya mau mengerjakan laporan yang tadi dulu ya. Nah, ini adalah beberapa file laporan yang sudah saya buat dari Januari sampai bulan Juni. Ada Januari, Februari, kemudian Maret dan Juni. Untuk April dan Mei tidak ada pengeluaran sama sekali karena wabah COVID-19 di sini. Dari minggu ketiga Maret itu kami diliburkan, belajar dari rumah. Nah, sehingga memang tidak ada pengeluaran dari dana banpen, sehingga memang tidak dibuatkan laporannya. Januari saya sudah kirimkan laporannya. Sekarang saya mau membuat Februari, Maret dan Juni. Sebenarnya Februari juga sudah dikirim, namun karena ada beberapa perubahan yang waktu itu ada beberapa kegiatan yang informasi terakhirnya boleh diklaim itu terakhir, jadi ya diperbaiki lagi. Nah, ini bentuk pelaporannya. Saya mau kerjakan dulu. Oke. Nah, laporannya sedang di print. Nanti akan ditandatangani oleh pengelola dan juga bendahara, yaitu saya sendiri. Nah, nanti akan dibuatkan juga foto dari barangnya dan juga resit atau bill atau kwitansi. Kalau di Indonesia ya kwitansi, kalau di sini resit atau bill pembelian setiap barang-barang tersebut. Nah, laporan bulan Februarinya sudah di print. Nanti kita tinggal menempelkan resit asli dari setiap pembelian, karena semuanya harus ada buktinya. Nah, kita harus mengerjakan sesuai dengan aturan. Nah, sekarang saya mau print laporan di bulan Maret. Yang Februari tadi sudah. Di bulan Maret ini ada satu agenda besar juga, yaitu pelaksanaan ulangan atau ujian tengah semester untuk kelas 1 dan 5. Juga ada ujian akhir semester untuk kelas 6 waktu itu. Ini cukup banyak pengeluaran di bulan ini. Oke, rekapannya sedang diproses untuk di print. Sekarang kita print laporan ujian tengah semester sebagai lampiran. Lengkap dengan daftar hadir siswa saat ujian dan foto kegiatan saat ujian. Laporan ujian tengah semesternya sedang proses di print. Nah, sekarang kita lagi ngeprint rekapan untuk tempat menempelkan resit-resit serta bukti-bukti pembelian, foto barang juga pada bulan Maret. Nah, sekarang kita mau ngeprint laporan yang terakhir, itu laporan di bulan Juni. Hanya ada satu agenda yang besar, yaitu ujian PAT, ujian penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Kemudian kita print lagi tempat penempelan bukti pembayaran atau bukti
resitnya nanti, billnya atau kwitansinya. Selesai, kita sekarang mau ngeprint laporan pelaksanaan penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, jadi untuk penilaian akhir tahun ujian kenaikan kelas itu hanya diikuti 5 kelas dari 1 sampai 5, karena kelas 6 sudah tidak mengikuti lagi karena setelah selesai. Waktu itu pelaksanaan ujiannya di rumah karena wabah COVID-19, belum ada izin dari kerajaan Malaysia, pihak berwenang di sini untuk sekolah-sekolah itu dibuka. Jadi kemarin itu cukup ini ya, pengalaman yang bagus juga sih sebenarnya. Baru pertama kali sejak saya menjadi guru melihat kerjasama yang apik, kerjasama yang baik, yang bagus dari guru atau pihak sekolah dengan orang tua dalam melaksanakan penilaian akhir tahun ini untuk anak-anak. Jadi orang tua secara bergiliran datang ke sekolah waktu itu untuk mengambil soal-soal yang telah kami fotokopi, kami perbanyak, kemudian membagikan kepada orang tua, dan juga kami berpesan kepada orang tua untuk berkomitmen untuk jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu sesuai jadwal untuk mengerjakannya dan untuk mengawasi anak-anak. Pun guru tetap memantau setiap hari aktivitas ujian anak-anak atas bantuan orang tua juga. Luar biasa memang waktu itu. Ada hikmah di balik wabah COVID-19. Ya, mungkin kalau tidak ada wabah ini, mungkin hal yang seperti ini tidak mungkin terjadi, ya kan? Sehingga kita juga bisa melihat kerjasama yang luar biasa dari orang tua terhadap pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Bagaimana di grup guru itu, di grup sekolah, orang tua itu begitu antusias memposting untuk memperlihatkan ini loh, anaknya sedang mengerjakan ujian dengan searahan, dengan mengerjakannya sesuai arahan atau pesan yang telah disampaikan guru di sekolah, yaitu untuk menjaga kejujuran, kedisiplinan mengerjakan, kemudian ketepatan waktu jadwal pengerjaannya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Banyak ramai itu grup, hampir semua orang tua itu memposting foto setiap hari anaknya sedang melaksanakan ujian. Guru-guru pun terus memantau, berkoordinasi dengan para orang tua. Inilah salah satu mungkin yang bisa kita bilang hikmah di balik wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih mewabah di Sabah, khususnya tempat sekolah ini berada. Oke, sudah selesai. Saya memprint. Nah, sekarang kita menunggu pengelola datang untuk memverifikasi, mencocokkan, mengaudit lagi, mana tahu ada kesalahan atau kekeliruan. Tapi saya sudah cek, tidak ada, dan nanti akan ditandatangani. Kemudian insya Allah nanti siang saya akan pergi ke pos Malaysia untuk memposkan laporan ini untuk dikirim ke Bendahara SIKK sebagai induk dari CLC di Sabah. Nah, ini adalah bentuk dari hasil laporannya yang sudah ditempelkan dengan resit-resit dan bukti-bukti lainnya. Juga ada bukti gambar barangnya. Kemudian ada beberapa laporan pendukung juga. Ini adalah rekapan laporan keuangan dari bulan Februari, Maret, dan juga Juni. Karena April, Mei itu tidak dibenarkan karena tidak ada aktivitas sekolah di Malaysia akibat wabah COVID-19. Nah, laporan ini nanti akan saya postkan untuk dikirim ke
Kota Kinabalu ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sebagai induk dari CLC. Laporan seperti ini harus dibuat setiap bulan, dilaporkan setiap bulannya. Harus dikerjakan sesuai petunjuk dan harus real buktinya. Ada resit dengan cop atau stempel, tanda tangan dari kedai atau toko tempat kita membeli barang, dan juga ada surat pernyataan pertanggungjawaban dan lain-lainnya, foto barangnya juga. Nah, seperti itulah